Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tujuan analisis laporan keuangan. Nah, jadi analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan untuk memahami kondisi keuangannya, kinerja masa lalu, dan potensi masa depan. Proses memeriksa dan menilai informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Nah, lalu di sini ada tujuan utama analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai kinerja keuangan. Menganalisis laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menilai efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan kewajiban perusahaan. Misalnya, dengan menggunakan rasio probabilitas, dapat dilihat sejauh mana perusahaan menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Lalu yang kedua, mendeteksi masalah keuangan. Melalui analisis seperti rasio likuiditas dan solvabilitas, pihak yang berkepentingan dapat mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan, seperti ketidakmampuan membayar utang atau risiko kebangkrutan. Ketiga, mengevaluasi kemampuan membayar utang. Bagi kreditur, analisis laporan keuangan membantu mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial. Rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio likuiditas dapat memberi gambaran tentang kapasitas pembayaran utang. Lalu yang keempat ada membantu pengambilan keputusan investasi. Investor menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi. Rasio seperti rasio pengembalian atas aset atau ROA atau rasio harga terhadap pendapatan P atau E ratio membantu investor menilai potensi keuntungan dari investasi. Yang kelima, perencanaan dan pengendalian keuangan. Manajemen internal menggunakan analisis ini untuk perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan pengendalian lebih lanjut. Lalu yang keenam, memprediksi potensi pertumbuhan. Laporan keuangan menunjukkan tren dalam pendapatan, laba, dan arus kas yang membantu dalam memprediksi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Ini berguna bagi investor untuk menentukan potensi pengembalian investasi di masa depan. Yang ketujuh, mengidentifikasi risiko keuangan. Dengan analisis ini, pihak eksternal dapat mengetahui risiko yang mungkin dihadapi perusahaan, seperti risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Rasio likuiditas dan solvabilitas dapat memberikan wawasan apakah perusahaan rentan terhadap gangguan pasar atau resesi ekonomi. Lalu ada metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas merupakan alat untuk membandingkan elemen-elemen laporan keuangan guna memahami kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada analisis tren. Analisis tren digunakan untuk melihat perubahan pada data keuangan selama beberapa periode, yang membantu dalam mengidentifikasi pola dan kecenderungan dalam kinerja perusahaan. Analisis tren digunakan untuk melihat perubahan pada data keuangan selama beberapa periode yang membantu dalam mengidentifikasi pola dan kecenderungan dalam kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.